Wow, mengejutkan. Makin banyak orang pintar masuk Islam di Amerika Serikat. Pendiri Nusantara Foundation, pesantren pertama di Amerika Serikat, Syamsi Ali, menceritakan pengalamannya berdakwah di negeri Paman Sam. Tokoh Muslim yang juga Direktur Jamaica Muslim Center di New York, Amerika ini mengungkapkan fakta mencengangkan. Melansir dari VOA, Ali mengungkapkan bahwa di Amerika yang banyak masuk Islam belakangan ini adalah orang muda, pintar, profesional, dan hampir 70% adalah wanita. Islam juga mencatat sejarah setelah Ilhan Omar, muslimah pertama berjilbab di DPR, memaksa Kongres mengubah aturan mengenai penutup kepala dalam sidang. Di kota New York, sejak 6 tahun lalu, Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur. Makanan halal juga sudah masuk ke sekolah-sekolah negeri dan sedang diperjuangkan. Makanan halal disediakan di penjara-penjara. Ini perjuangan yang sangat terus-menerus, kata Syamsi Ali dalam diskusi virtual tentang Islam di Amerika Serikat yang digelar Lembaga Dakwah dari Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran pada 4 Juli lalu atau bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Syamsi Ali menjadi pembicara bersama penceramah dari Indonesia lainnya. Hilman Fauzi mengatakan, banyak persepsi yang mengatakan bahwa Islam itu baru di Amerika. Itu bagian dari upaya untuk melemahkan, kata Syamsi Ali. Kini terbukti makin banyak orang pintar yang masuk Islam di Amerika Serikat. Di sisi lain, alhamdulillah, Joe Biden langsung cabut kebijakan anti-Muslim Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu kemarin menandatangani 15 tindakan eksekutif dan menangani pandemi COVID-19, perubahan iklim dan juga ketidaksetaraan rasial. Joe Biden juga membatalkan beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pendahulunya, Donald Trump. Tindakan tersebut memenuhi janji Joe Biden untuk bergerak cepat pada hari pertama masa kepresidenannya, memulai proses Amerika Serikat bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris dan termasuk pencabutan izin presiden yang diberikan untuk pipa minyak Keystone XL yang kontroversial. Selain itu, Biden juga mencabut larangan bagi imigran dari sejumlah negara mayoritas Islam untuk masuk wilayah Amerika Serikat. Kebijakan kontroversial Donald Trump yang lebih dikenal dengan nama Muslim Ban. Biden juga menyerukan kepada pemerintahannya untuk memperkuat program DACA bagi para imigran yang dibawa ke Amerika Serikat sebagai anak-anak. Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA adalah kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang mengizinkan imigran gelap yang dibawa ke negara tersebut saat masih anak-anak untuk mendapatkan periode penundaan deportasi selama 2 tahun serta bisa memperoleh izin kerja di Amerika Serikat. Presiden baru juga memerintahkan penggunaan masker dan penerapan jarak sosial di semua gedung federal dan di semua area federal. Biden mengakhiri deklarasi darurat nasional yang menjadi dasar untuk mengalihkan sejumlah dana federal untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat hingga Meksiko. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, di Israel, populasi Muslim tumbuh tercepat di dunia. Mengapa demikian? Populasi Muslim di dunia rupanya tumbuh dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat Muslim yang semakin banyak di berbagai belahan dunia. Melansir melalui laporan Forum Religion and Public Life Pew Research Center, dijelaskan tentang pertumbuhan Muslim tercepat di berbagai belahan dunia. Laporan itu berupaya untuk memberikan perkiraan tentang jumlah Muslim saat ini di seluruh dunia hingga 2030 mendatang. Disebutkan dalam laporan tersebut diperkirakan jumlah Muslim akan meningkat sekitar 35% dalam 2 dekade mendatang.
meningkat secara absolut dari 1,6 miliar menjadi sekitar 2,2 miliar orang pada 2030 nanti, sebut saja di Eropa. Ada beberapa negara yang memiliki populasi muslim selama berabad-abad, di mana pertumbuhan mereka tak didorong oleh pendatang baru, namun justru oleh populasi tradisional yang ada selama berabad-abad seperti Rusia, Kosovo, dan juga Albania. Sementara di Asia memiliki perbedaan besar dalam populasi muslim, seperti negara yang populasi muslimnya terbesar diproyeksikan menjadi Pakistan pada tahun 2030. Namun diketahui Asia juga memiliki negara dengan populasi minoritas muslim terbesar yakni India, bahkan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang akan tumbuh hingga hampir 16% dari populasinya. Lantas di antara populasi muslim yang tumbuh paling cepat di Asia Pasifik merupakan Selandia Baru dan juga Australia. Kedua negara itu didorong dengan masuknya imigran baru, namun juga ada Afghanistan yang terutama didorong oleh tingkat kesuburan lebih tinggi dari rata-rata bagi muslim daripada negara lain. Berikut prediksi pertumbuhan populasi muslim di sejumlah negara. Yang pertama ada Israel. Israel diperkirakan memiliki populasi muslim lebih dari 75% pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan muslim Israel akan meningkat mencapai 23% pada tahun 2030. Jumlah ini tentunya naik dari 17,7% pada 2010 dan 14% pada tahun 1990. Selama 20 tahun terakhir, populasi muslim di Israel meningkat lebih dari 2 kali lipat, tumbuh dari sekitar 600.000 pada 1990 menjadi 1,3 juta pada tahun 2010. Kedua ada Rusia. Rusia diseberangkan memiliki populasi muslim terbesar di Eropa dalam jumlah absolut pada tahun 2030 mendatang. Populasi muslimnya diperkirakan terus akan meningkat dari sekitar 16,4 juta menjadi 18,6 juta pada tahun 2030. Diketahui tingkat pertumbuhan populasi muslim di Rusia diproyeksikan menjadi sekitar 0,6 setiap tahunnya. Hal ini lebih rendah dari tingkat pertumbuhan muslim secara keseluruhan di seluruh dunia. Ketiga ada Amerika. Selanjutnya jumlah muslim termasuk orang dewasa dan anak-anak di Amerika Serikat diproyeksikan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Jumlah ini meningkat dari sekitar 2,6 juta atau sekitar 0,8% dari total populasi Amerika Serikat pada tahun 2010 dan menjadi 6,2 juta atau 1,7% pada tahun 2030. Hal tersebut terjadi sebagian besar karena imigrasi dan kesuburan yang lebih tinggi dari rata-rata di antara muslim menjadikan muslim di Amerika Serikat pada tahun 2030 sebanyak orang Yahudi atau episkopal di Amerika Serikat saat ini. Keempat ada Kanada. Dinamika serupa pun terjadi di Kanada. Populasi muslim diperkirakan akan meningkat hampir 3 kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Dari 1 juta muslim pada 2010 akan menjadi hampir 2,7 juta pada tahun 2030 mendatang. Diperkirakan mencapai sekitar 6,6% dari total populasi Kanada yang merupakan bagian lebih besar daripada Amerika Serikat, naik dari 2,8% saat ini.